bagi PKI bisa tampil dalam panggung politik Indonesia dari tahun 1955 sampai 1965. Pemilu 1955, PKI menduduki tempat keempat dalam pemilu dengan perolehan 16% dari seluruh suara yang ada. PKI mendapatkan perolehan suara sebesar 6.179.914 yang membuat PKI berperan dalam politik nasional. Setelah keberhasilan dalam pemilu 1955, PKI meluaskan pengaruh partainya dalam kabinet serta pemerintahan-pemerintahan daerah seperti memasukkan Joto, wakil kedua CCPKI dalam kabinet Dwi Korah, dan menempatkan orang-orangnya sebagai kepala daerah. Pada tahun 1960, Soekarno mencetuskan Nasakom, nasionalis Islam komunis. Hal tersebut semakin membuat PKI semakin lekat dengan Soekarno, dan melalui inilah PKI mendapatkan tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Pada tahun 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Aidit dan Joto menjadi Menteri Penasihat. Dengan mengembangnya dukungan dan keanggotaan yang sampai 3 juta orang pada 1965, PKI menjadi partai komunis paling kuat di luar Uni Soviet dan RRC. Usaha-usaha yang dilakukan PKI untuk menarik simpati rakyat yaitu membentuk angkatan kelima untuk mempersenjatai buruh dan tani untuk dijadikan sebagai relawan Dwi Korah, mempermainkan isu kemiskinan dan cengkraman asing atas perekonomian untuk tingkat nasional, membuat isu agraria di daerah desa-desa, dan anggota PKI giat menjadikan bagian tanah kepada petani desa serta mengadvokasi penggarap liar di daerah sekitar perkebunan. Membuat program-program sosial seperti program penanaman singkong 1950, program pengembangan kesenian daerah Ludruk 1957, program air minum bersih 1957. Latar belakang pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 bukanlah kali pertama bagi PKI. Sebelumnya pada tahun 1948, PKI sudah pernah mengadakan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan tersebut dipelopori oleh Amir Saifuddin dan Musso. Tujuan dari pemberontakan itu adalah untuk menghancurkan daerah RI dan menggantinya menjadi negara komunis. Bahkan dengan adanya ajaran dari Presiden Soekarno tentang Nasakom, yang sangat menguntungkan PKI karena menempatkannya sebagai bagian yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Hal ini hanya akan membukakan jalan bagi PKI untuk melancarkan rencana-rencananya yang salah satunya sudah terbukti dari pemberontakan G30 SPKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Pemberontakan itu bertujuan untuk menyingkirkan TNI AD sekaligus memperebutkan kekuasaan pemerintahan. Selain karena ingin merebut kekuasaan, ada juga faktor lain, yakni Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan Kelima. Angkatan Darat menolak nasakomisasi karena ajaran ini dianggap hanya akan menguntungkan kedudukan PKI untuk sekian kalinya. Angkatan Darat menolak poros Jakarta-Peking dan konfrontasi dengan Malaysia. Setelah peristiwa G30 SPKI berakhir, kondisi politik Indonesia masih belum stabil. Situasi nasional sangat menyedihkan. Kehidupan ideologi nasional belum mapan. Demokrasi terpimpin justru mengarahkan ke sistem pemerintahan diktator. Kehidupan ekonomi menjadi lebih suram, sehingga kemelaratan dan kekurangan makanan terjadi di mana-mana. Presiden Soekarno menyalahkan orang-orang yang terlibat dalam perbuatan keji yang berakhir dengan gugurnya pahlawan revolusi dan korban-korban yang tidak berdosa lainnya. Namun, Presiden Soekarno menyatakan gerakan semacam G30 SPKI dapat saja terjadi dalam suatu revolusi. Sikap Soekarno ini diartikan lain oleh masyarakat sehingga menganggap Soekarno membela PKI. Akibatnya, popularitas dan kewibawaan Presiden menurun di mata rakyat Indonesia. Demonstrasi besar-besaran terjadi pada tanggal 10 Januari 1966. Para demonstran ini mengajukan 3 tuntutan yang terkenal dengan Tritura, Tri Tuntutan Rakyat, meliputi sebagai berikut: pembubaran PKI, pembersihan kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur OKI, dan penurunan harga-harga perbaikan ekonomi. Tindakan pemerintah lainnya adalah mengadakan reshuffle atau perombakan kabinet Dwi Korah. Pembaharuan kabinet Dwi Korah terjadi pada tanggal 21 Februari 1966 dan kemudian disebut dengan kabinet Dwi Korah yang disempurnakan. Mengingat jumlah anggotanya mencapai hampir 100 orang, maka kabinet itu sering disebut dengan kabinet 100 menteri. Menjelang pelantikan kabinet 100 menteri pada tanggal 24 Februari 1966, kami melakukan aksi serentak dan demonstrasi itu gugur seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim. Peristiwa itu berpengaruh besar terhadap maraknya gelombang aksi demonstrasi. Pada tanggal 11 Maret 1966,
Presiden Soekarno mengeluarkan surat 11 Maret atau dikenal dengan istilah Super Semar, yang isinya Presiden Soekarno memberi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap penting dan perlu agar terjamin keamanan dan ketertiban jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Lina Herlina selaku Guru Sejarah Indonesia. Yang saya hormati Ibu Nurmawan Merakung selaku Guru Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kujang Koswara selaku Guru Pendidikan Kewarganegaraan. Dan yang saya hormati juga para penonton yang saat ini sedang menonton dan menyaksikan tayangan ini. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayatnya kita dapat diberi kesehatan sehingga kita dapat berjumpa meskipun tidak secara langsung. Semoga kita bisa berkumpul di lain kesempatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema sikap yang harus dikembangkan pelajar Indonesia agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, bahasa, dan daerahnya. Penduduknya juga tak hanya satu, tetapi berjuta-juta. Maka dari itu, sangat penting adanya persatuan di antara kita. Semua warga dituntut untuk menjaga persatuan yang ada. Pelajar juga wajib ikut serta menjaga persatuan agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Usia pelajar masih bisa dikatakan belia. Banyak hal yang harus kita lakukan karena masa depan kita masih panjang. Lika-liku kehidupan yang harus dilalui dan kewajiban utama yaitu belajar yang harus senantiasa kita lakukan. Namun, kita bisa juga ikut andil dalam menjaga keutuhan NKRI. Bagaimana cara kita ikut andil dalam menjaga keutuhan NKRI itu? Yaitu dengan melakukan berbagai upaya seperti mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia, dasar negara Indonesia, serta falsafah hidup. Sejatinya benar-benar menjadi pedoman hidup yang harus dihayati dan diamalkan ke dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, maka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dapat terjaga. Lalu kita juga bisa berupaya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan rasa yang kita punya ini akan menjadikan kita lebih menghargai dan mengapresiasi negara kita, yaitu Indonesia. Kita tidak akan berbuat hal macam-macam yang akan mengancam keutuhan negara jika dilandasi dengan cinta tanah air tadi. Selain itu, kita juga harus bijak dalam bermedia sosial. Sekarang ini, di generasi muda masa kini, tentunya tak asing lagi dengan yang namanya media sosial. Sudah bukan menjadi hal baru lagi media sosial berada dalam kalangan masyarakat. Arus globalisasi yang semakin cepat juga semakin membuat kita bisa dengan mudah mengenal media sosial. Namun, dengan kemudahan yang ada, kita jangan sampai terlena atau terbawa arus. Kita harus bisa mengandarkan diri, menjaga agar tidak menyerap dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satunya dengan bijak dalam menyebarkan berita. Berita yang beredar di media sosial saat ini kita tidak tahu mana yang valid dan tidak berdasarkan fakta. Oleh karena itu, kita jangan sembarang menyebarkan berita karena bisa saja berita tersebut termasuk berita hoaks yang dapat menyebabkan keributan. Hoaks dapat memecah keutuhan negara kita karena dengan adanya berita tidak benar itu akan menimbulkan konflik baru antar dua kubu. Dengan demikian, sikap yang harus dikembangkan pelajar Indonesia agar keutuhan tetap terjaga adalah dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam diri kita sendiri. Dengan begitu, kita akan lebih menghargai negara sendiri dan dapat menghindari hal-hal yang dapat mengancam terpecahnya keutuhan NKRI. Salah satu cara paling mudah yang paling bisa kita lakukan sebagai pelajar yaitu dengan belajar dengan giat untuk menggapai prestasi sebanyak mungkin. Dengan begitu, perdamaian akan tercipta dengan sendirinya.
Itu tadi beberapa sikap yang harus kita lakukan agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Dengan terjaganya keutuhan tadi, kita dapat hidup di negara sendiri dengan aman dan damai serta tak ada perpecahan dan pertikaian terjadi. Saya rasa cukup sekian apa yang saya dapat sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.